Bab 925. Dokter dari mana ini? Kenzi berdiri di koridor dan ragu-ragu. Tepat ketika dia tidak tahu nama apa yang harus digunakan untuk memasuki bangsal untuk mengobati Ibu Aurelia, pintu ruang tugas dokter tidak jauh dari sana terbuka dan seorang dokter paruh baya berjas putih keluar dari sana. Melihat dokter tidak menutup pintu ruang tugas setelah pergi, terbersit sebuah ide di benaknya. Dia melihat sekeliling koridor dan melihat tidak ada yang memperhatikannya. Dia segera memasuki ruang tugas dan menutup pintu dengan santai. Ruang tugas dokter di setiap rumah sakit kira-kira sama, tidak terkecuali ruang tugas rumah sakit ini. Ada 2 tempat tidur tinggi dan rendah di ruangan kecil, yang dapat menampung 4 dokter di malam hari. Kenzi melihat ke dinding dan seperti yang dia carapkan, ada jas putih tergantung di sana. Kenzi tidak ragu-ragu, mengambil jas putih itu dan memakainya. Dia juga mengambil masker medis dari meja dan memasang di wajahnya. Sekarang dia terlihat seperti dokter muda. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan ke bangsal dengan santai. Bibi Zara dan menantu perempuannya melihat seorang dokter muda masuk ke bangsal. Mereka segera berdiri dan mengangguk, menyapa dokter asing itu. "Halo, dokter, apakah Anda?" Bibi Zara dan menantu perempuannya belum pernah melihat dokter ini sebelumnya. Mereka sedikit penasaran. Kebanyakan dokter yang datang ke bangsal ini adalah profesor tua dan menengah yang sudah lanjut usia, tapi sekarang dokter ini seorang pemuda yang lembut. Mungkin dia termasuk dokter junior yang baru bekerja beberapa tahun. "Halo, namaku Kenan Harimurti, seorang dokter di bagian terapi fisik. Aku di sini untuk memberikan terapi fisik kepada Bibi Aida." Kenzi berkata dengan lembut, mengangguk sedikit kepada mereka berdua, tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung pergi ke tempat tidur Bibi Aida. "Dokter terapi fisik," Bibi Zara dan menantu perempuannya bergumam. Dokter dari bagian terapi fisik jarang datang ke bangsal onkologi. Terlebih lagi, metode terapi fisik tidak terlalu berguna dalam mengobati penyakit serius seperti tumor. Dokter Harimurti dari bagian terapi fisik datang ke sini untuk fisioterapi, apa alasannya? Namun Bibi Zara dan yang lainnya tidak begitu mengerti bagaimana rumah sakit merawat pasien, jadi mereka tidak berani bertanya lagi. Mereka hanya duduk di sana dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Kenzi datang ke ranjang rumah sakit Ibu Aurelia, membungkuk sedikit, dan menyapa dengan lembut. "Halo, Bibi Aida. Saya Kenan Harimurti, dokter dari bagian terapi fisik, dan saya datang ke sini untuk menemui Anda." "Halo, Dokter Harimurti." Bibi Aida sedikit berhati-hati, dan pada saat yang sama dia juga tidak begitu mengerti. Dia tidak tahu kenapa dokter dari bagian terapi fisik tiba-tiba datang untuk bertanya padanya. Bibi Aida ingin duduk dengan susah payah dan menunjukkan rasa hormat, tetapi Kenzi mendukungnya tepat waktu dan menghentikannya. Kenzi masih mempertahankan sikap lembut dan berkata, "Bibi Aida, situasinya seperti ini. Menurut pengaturan kerja bagian terapi fisik rumah sakit, aku memerlukan kerja sama Bibi untuk melakukan beberapa proyek terapi fisik pengobatan tradisional. Ini akan membantu menstabilkan kondisimu." Melihat dokter muda itu berbicara dengan lembut, Bibi Aida menjadi lebih berani. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih, dokter. Aku tidak akan melakukannya. Tidak ada obat untuk penyakitku, dan aku tidak ingin menghadapinya lagi. Itu hanya buang-buang uang." Setelah mendengar ini, Bibi Zara di ranjang sebelah segera datang dan berkata, "Nyonya Aida, apa yang kamu katakan salah. Kamu sudah tinggal di rumah sakit, bagaimana bisa memikirkan cara menghemat uang? Selama itu adalah proyek perawatan, kamu harus melakukan apa yang perlu dilakukan. Adapun uang, tidak akan bisa dibawa sampai mati. Kamu bisa mendapatkannya kembali setelah keluar dari rumah sakit." Kenzi mengangguk tepat waktu dan berkata, "Ya, Bibi ini benar. Selain itu, proyek terapi fisik tidak memerlukan biaya banyak. Bibi Aida, jangan terlalu memikirkannya." Dokter mengatakan ini, begitu pula Bibi Zara, karena itu, Bibi Aida berhenti mengatakan apapun. Bibi Zara menoleh ke Kenzi dan berkata, "Omong-omong, Dokter Harimurti, apakah program terapi fisik Anda ini benar-benar bermanfaat bagi pasien kanker seperti kami?" Tentu saja Kenzi tidak dapat mengatakan, "Dengan rangkaian perawatan ini, aku dapat menyembuhkan kanker." Jika dia mengatakan ini, orang-orang pasti tidak akan mempercayainya, dan mereka bahkan mungkin langsung menganggapnya pembohong dan memanggil seseorang untuk mengusirnya. Dia hanya bisa mengatakan secara halus, apapun jenis penyakitnya, terapi fisik TCM bermanfaat. Misalnya, melancarkan peredaran darah pasien, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh pasien, termasuk mengatur suasana hati pasien, denyut nadi, dan bahkan suasana hati manusia, dan sebagainya. Ini memiliki efek terapi tertentu pada penyakit apapun, termasuk tumor tentunya.
Bibi Zara mengangguk dan tidak bicara lagi. Semua penghalang telah dihilangkan. Untuk mencegah Bibi Zara mengganggu perawatan medisnya, Kenzi sengaja menurunkan tirai biru di antara dua tempat tidur rumah sakit untuk membentuk sekat spasial. Meskipun Bibi Zara sedikit penasaran dan ingin melihat bagaimana para dokter di bagian terapi fisik merawat pasien tumor, setelah tirai biru ditutup, dia tidak dapat melihat apapun. Dia hanya bisa duduk bersandar di kursinya dan melihat ke seberang tirai. Bibi Aida, tutup matamu dan bernapaslah dengan teratur. Kenzi mulai memeriksa Ibu Aurelia. Pertama-tama dia ingin mengetahui di mana letak tumor di tubuh Ibu Aurelia, dan juga untuk mengetahui bagaimana tumornya semakin parah. Pada titik tertentu, hanya dengan memahami gejala spesifiknya dia dapat menanganinya dengan tepat. Bibi Aida memejamkan mata dan memperlambat napasnya seperti yang diinstruksikan. Kenzi duduk, memeriksa denyut nadi Bibi Aida, dan mulai memeriksa kondisi Bibi Aida. Faktanya, tes denyut nadi hanya basa-basi, agar Bibi Aida tidak terlalu khawatir. Dengan kemampuan Kenzi saat ini, dia hanya perlu menyentuh anggota tubuh pasien dan membiarkan kekuatan spiritualnya meluas ke tubuh pasien untuk mengetahui gejala spesifik pasien. Jika kekuatan spiritual Kenzi mencapai tingkat yang lebih tinggi, ia bahkan tidak perlu menyentuh anggota tubuh pasien, ia dapat langsung menembus ke dalam tubuh pasien tanpa meninggalkan jejak dengan melepaskan kesadaran spiritualnya dari jarak beberapa meter dan mencari tahu lokasi lesi di tubuh pasien. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Kenzi pada dasarnya telah mengetahui status tumor Bibi Aida saat ini. Tumor ganas stadium menengah hingga akhir tumbuh di tengkoraknya, yang umumnya dikenal sebagai kanker otak. Jika mengikuti metode medis yang biasa, kita perlu mengangkat tumor dan mengekang penyebaran dan metastasis, juga perlu membersihkan kelenjar getah bening di sekitarnya, tentu saja itu memerlukan kemoterapi dan radioterapi. Namun, Kenzi mengetahui bahwa lokasi tumor intrakranial Bibi Aida tidak terlalu bagus, dan risiko pembedahan sangat tinggi. Sekalipun pembedahan berhasil, mungkin tidak dapat menekan penyebaran dan metastasis sel kanker yang menyebabkan ketidaksadaran. Tapi tumor ganas seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Kenzi. Dia punya beberapa cara untuk membendung sel kanker di tubuh Bibi Aida, seperti cara yang lebih tradisional, termasuk akupuntur dan pengobatan tradisional, tapi itu memakan waktu terlalu lama. Ada juga yang lebih parsial, seperti terapi perbaikan energi murni yang menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri sebagai medianya, dan ada juga yang lebih maju, seperti yang dilakukan dukun. Bab 926, keluar dari sarang serigala dan masuk ke mulut harimau lagi. Mengingat kondisi fisik Bibi Aida sudah sangat lemah, selain mengandung sel kanker, hal itu juga akan berdampak tertentu pada tubuhnya. Kenzi tidak mengambil rencana radikal, tetapi mengambil rencana yang relatif stabil. Dia menggunakan terapi energi murni miliknya sendiri, dilengkapi dengan akupuntur tradisional, meminimalkan aktivitas sel kanker di otaknya dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuhnya. Terakhir, dia menggunakan formula unik pengobatan tradisional untuk mengkonsolidasikan efek pengobatan. Setelah Kenzi menyelesaikan pemeriksaan, dia meminta Bibi Aida untuk membalikkan badan dan berbaring telentang di tempat tidur. Kemudian dia meletakkan satu tangan ke telapak tangan dan menekannya perlahan di belakang kepala Bibi Aida. Dengan tangan lainnya, dia memegang jarum dan menusukkan jarum pada leher, otak, dan pinggang satu persatu, lalu memutar jarumnya. Bibi Aida tidak curiga dan bekerja sama selama seluruh proses pengobatan. Awalnya, dia tidak berpikir bahwa pemuda ini punya banyak kemampuan, dia juga tidak berpikir bahwa program terapi fisiknya akan membantu kondisinya. Tetapi ketika Kenzi menekan telapak tangannya di belakang kepalanya dan mulai mengaktifkan kekuatan spiritualnya secara perlahan, Bibi Aida tiba-tiba merasa seluruh kepalanya menjadi lebih ringan, dan sepertinya ada arus hangat lembut yang mengalir di dalam tengkoraknya dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Kesadarannya benar-benar rileks dan dia tidak bisa merasakan sakit akibat tusukan jarum di tubuhnya. Ketika perawatan Kenzi akan berakhir, dia tertidur dengan nyaman. Setelah perawatan, Kenzi menghela nafas lega dan menatap Bibi Aida yang tertidur, tanpa bermaksud membangunkannya. Saat ini, dia menemukan pemberitahuan pengingat di meja kecil di sebelah tempat tidur Bibi Aida. Dia tahu betul bahwa jika Bibi Aida ingin memulihkan tubuhnya sepenuhnya, dia harus tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu, jadi dia berjongkok, turun dan membuka lemari kecil lalu memasukkan semua uang kertas di sakunya ke dalam tas pakaian Bibi Aida. Sebelum pergi, dia menulis resep lain dan menyerahkannya kepada Bibi Zara di tempat tidur sebelah dan berkata, "Bibi, aku perlu meminta bantuanmu." Ketika Bibi Aida bangun, berikan dia resep ini dan minta dia untuk meminumnya sesuai resep. Ini akan lebih membantu pengobatan kanker Bibi Aida. Oke. Bibi Zara mengangguk berulang kali, dan melihat pria berbaju putih itu mantel di depannya. Meskipun dia seorang dokter muda,
dia sangat ahli dalam meresepkan obat dan melakukan terapi fisik, dia tampaknya memang cukup mampu. Dalam hati, dia secara alami menghormati Kenzi lebih tinggi. Setelah meninggalkan bangsal, Kenzi pergi ke ruang tugas dokter lagi, menggantungkan jas putihnya kembali ke tempat semula, dan kemudian meninggalkan lantai ini. Saat ini, Aurelia belum kembali, dan Kenzi belum berpikir untuk memberitahu Aurelia apa yang baru saja terjadi, karena Aurelia jelas memiliki perlawanan yang sangat kuat terhadapnya, dan dia tidak perlu memprovokasi Aurelia lagi. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Selesaikan saja apa yang perlu dilakukan. Ini adalah gayanya. Namun Kenzi tidak menyangka ketika dia sedang menunggu lift, hanya ada satu pintu keluar yang tersisa, dan Kenzi berhadapan langsung dengan Aurelia yang baru saja keluar dari lift nomor 2. Kenzi berdiri di tengah kerumunan orang yang menunggu lift. Aurelia sepertinya tenggelam dalam pikirannya dan tidak memperhatikannya sama sekali, tetapi Kenzi menyadarinya. Aurelia mengikuti seorang dokter parubaya gemuk dengan mata kosong, seperti manusia kayu yang hilang jiwa. Kamu salah, pergi ke sini. Dokter parubaya yang gemuk, dengan wajah merah dan telinga besar, tampak seperti babi gemuk, terlihat sangat sombong dan berbicara dengan nada seperti memberi perintah. Apa yang baru saja dikatakan oleh dokter parubaya gemuk itu jelas untuk Aurelia di belakangnya. Setelah mendengar ini, Aurelia buru-buru menundukkan kepalanya dan mengikuti dengan cepat. Dokter gemuk itu berjalan menuju koridor barat, dan Aurelia juga mengikuti ke koridor itu. Kenzi melihat Aurelia berjalan dan berpikir, ada yang tidak beres dengan Aurelia, apa yang terjadi? Melihat Aurelia mengikuti dokter gemuk itu ke ujung koridor, lalu berbelok di sudut dan pergi ke suatu tempat di gedung rumah sakit, Kenzi mengikutinya. Di kantor, begitu Aurelia memasuki pintu, dokter parubaya gemuk Wawan Hall buru-buru mengunci pintu, menutup tirai, dan kemudian menunjukkan senyuman cabul. Aurel, kemarilah, biarkan paman memelukmu. Saat dia mengatakan ini, dia sangat ingin memeluk Aurelia, tetapi Aurelia mundur selangkah karena ketakutan dan tanpa sadar menghindarinya. Wawan Hall tidak keberatan, dan berkata sambil tersenyum, ada apa, kenapa kamu panik? Tidak, aku tidak panik. Pada dasarnya tidak ada yang datang ke kantor gedung rawat inap ini. Di sini tenang, ada sofa yang empuk, paman berjanji akan membuatmu sangat nyaman. Dia mengucapkan kata-kata ambigu di mulutnya, dan matanya berangsur-angsur menjadi jahat dan panas, terus melirik ke dada Aurelia yang melengkung. Dokter Wawan, Aurelia merasa sangat tidak nyaman, tanpa sadar menutupi dadanya dengan tangannya. Mata serakah Wawan Hall seolah mampu menembus pakaiannya, membuatnya merasa seolah-olah telanjang dan terbuka. Tidak ada martabat sama sekali di hadapan babi gendut itu. Wawan Hall tetap bersabar dan membujuk dengan munafik. Jangan khawatir lagi, aku baru saja berjanji kepadamu bahwa selama mendapat pengaturan dariku, ibumu akan dapat berpartisipasi dalam rencana perawatan karte rumah sakit kami secara gratis. Perawatan anti kanker semacam ini tidak tersedia untuk pasien biasa. Terapi sel berteknologi tinggi ini baru tersedia di pasar Eropa dan Amerika selama 2 bulan. Pertama-tama, terapi ini perlu mengekstraksi sel T dari pasien, dan juga menggunakan teknologi rekayasa genetika untuk memperkuat sel T. Dengan serangkaian rencana yang disesuaikan secara pribadi ini, biaya pengobatan 1 hingga 2 juta dianggap kecil. Jika itu bukan karena rumah sakit kami membantu rumah sakit Eropa dan Amerika dalam mempromosikan hal ini. Bahkan meski kamu punya uang, pasti tidak akan bisa mendapatkan terapi baru ini. Hehehe, kamu menemukan orang yang tepat karena datang padaku. Aku adalah orang yang bertanggung jawab untuk mempromosikan proyek karte. Selama aku setuju, ibumu akan bisa mendapatkan sumber daya medis yang dibutuhkan oleh pasien kanker lain dengan biaya 2 juta, tanpa mengeluarkan sepeser pun. Betapa bagusnya ini. Dia dengan sabar membujuk sambil tersenyum. Aurelia menundukkan kepalanya dan berkata dengan ragu-ragu. Bisakah Anda menjamin bahwa setelah pengobatan, kanker otak ibuku pasti akan sembuh? Ya, aku bisa jamin. Wawan Hall mengambil 2 langkah ke depan, matanya berkedip. Dia berkata bersemangat, di pasar Eropa dan Amerika, tingkat kesembuhan terapi sel jenis baru ini telah terbukti mencapai lebih dari 95%. Ibumu masih sangat muda, dia pasti akan sembuh. Faktanya, itu tidak seperti yang dia katakan. Bahkan di pasar Eropa dan Amerika, efektivitas terapi karte hanya 60 hingga 70%, tergantung pasiennya, tidak semua pasien kanker cocok menjalani terapi ini. Dan kalaupun kankernya sudah sembuh, berapa tahun pasien bisa bertahan hidup masih menjadi pertanyaan medis yang perlu diperjelas. Alasan mengapa Wawan Hall melebih-lebihkan adalah karena dia serakah pada wajah polos Aurelia dan tubuhnya yang memikat, dan ingin segera mendapatkannya.
Melihat Aurelia terdiam beberapa saat, Wawan Hall menjadi sangat bernafsu dan mulai mengujinya dengan senyuman dan sentuhan. Tak disangka, saat tangannya menyentuh Aurelia, Aurelia kembali mengambil langkah, jelas masih belum bisa menerima. Wawan Hall menjadi tidak senang. Dia memasang wajah dingin dan berkata dengan nada mengancam, Aurelia, kamu harus memikirkan apakah kamu yang memohon padaku atau aku yang memohon padamu. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Aku tidak peduli apakah ibumu hidup atau mati. Dia mengangkat kepala dan dadanya, berpura-pura marah dan ingin meninggalkan kantor. Aurelia benar-benar cemas dan segera berdiri di depannya dan mulai menangis. Paman Wawan, jangan marah, jangan marah. Aku setuju untuk tidur denganmu, aku tidak bisa mengambil langkah itu, maafkan aku. Petik 2. Aurelia menangis, dia tampak sangat tidak berdaya. Wawan Hall mulai merasa bangga di dalam hatinya, tetapi di wajahnya, dia tetap tidak bergerak dan tanpa ekspresi. Oke, karena kamu setuju, maka lakukan apa yang aku minta. Dia berkata dengan dingin, sekarang patuh, hapus air matamu, dan jangan menangis. Dia menunjukkan senyuman sinis lagi, lalu perlahan lepas rokmu, dan berlututlah di depan paman.